Baik, teman-teman semuanya, ya, alhamdulillah udah pada jelas ya. Jadi seperti ini, ketika saya bilang semangat pagi, maka teman-teman jawabnya pagi, 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 gitu ya. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Oke, udah di-on kan belum videonya? Oke. Harus gerak badannya ya. Oke, sekali lagi semangat pagi. 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 Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wabtaghi fima atakumud darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sadaqallahul azim. Allah mengingatkan kita dalam ayat ini bahwasanya wabtaghi fima atakumud darul akhirah, ya. Gapailah, ambillah, kejarlah apa-apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita, ya. Untuk akhirat kita, ya, ibadah, sholat dan lain sebagainya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kita nggak boleh lupa, ya. Kamu jangan lupa ada bagian kamu di dunia, ya. Untuk apa di dunia? Ya mudah-mudahan, ya, kita berharap ketika kita mencari dunia, ya, kita mencari rezeki inilah yang akan mensejahterakan akhirat kita. Maka yang serunya di sini adalah alhamdulillah, ya, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, masya Allah, teman-teman sekalian. Ya, tidak berlama-lama. Tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Hasbullah, kemudian diingatkan lagi dengan ayat Al-Quran, ya, kita harus mendapat bukan hanya akhirat, tapi kita harus ingat, ya, nggak boleh lupa. Kenapa? La tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita lupa bagian kita di dunia. Maka judul malam ini, masya Allah, kita harus berusaha, ya, walaupun di masa yang sempit, kita harus berusaha berkreasi walaupun di masa yang sulit, ya. Alhamdulillah judul malam ini sangat spesial sekali. Kami hadirkan guru kami, ya, The Asatid Muslimpreneurship, ya, tidak lain dan tidak bukan, ya, beliau adalah seorang provokator anti riba. Provokator anti riba, ya, sekaligus pengusaha Muslim Indonesia sukses. Kemudian juga penulis buku anti riba, ya, masya Allah. Siapa yang nggak kenal beliau? Ada? Semuanya kenal, ya. Oke, malam ini kita akan membahas, ya, sebuah tajuk yang luar biasa sekali, yaitu bertahan di masa corona, ya. Bertahan di masa corona, pokoknya apapun bisa, ya. Saya Sultan, moderator malam ini Muslimpreneurship, memanggil, ya, pembicara kita malam hari ini. Baik, kita panggilkan Al-Ustadz Sabtuari, ya. Oke, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya kalau dipanggil Ustadz malah ini. Belum pantas dipanggil Ustadz. Panggil aja Mas Sabtuari karena saya teman kalian. Bukan seorang Ustadz, nggak pernah nyantren. Lebih banyak belajar di jalanan kepada orang-orang yang luar biasa. Sudah masuk ya suaranya ya? Sudah, Mas. Oke, sudah jelas ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebentar, ini saya ngecek Zoom-nya. Kok ada tulisan muncul. Peserta berapa orang, Mas, malam hari ini? Ada 400 peserta yang baru masuk 160, Mas. Oh, yang lain kemana? Apa tidur ini, ya?
bolos ke kelas kayaknya. Masya Allah. Oh ya. Saya sebentar. Saya escape dulu sebentar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Hari ini pertemuan pertama via Zoom, karena kemarin pertemuan kita lewat ini ya. Lewat apa namanya? WA sama WA, betul ya kemarin Mas ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga lewat Zoom ini materinya lebih enak, kita interaksi. Saya seperti dongeng saja, bercerita. Mungkin ada beberapa foto nanti saya tampilkan, tapi paling tidak teman-teman bisa menerima apa yang saya sampaikan, bahwa memang momen ini dahsyat. Bulan-bulan yang dahsyat untuk kita semua, bangsa Indonesia dan juga seluruh masyarakat dunia. Teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua sehat, semoga dalam lindungan Allah, tidak kurang suatu apapun. Kalau namanya omset kurang itu biasa. Tapi namanya rezeki itu pasti selalu ada. Tidak harus dalam bentuk uang, dalam bentuk duit, tapi bisa kita sehat, keluarga sehat, di perjalanan selamat, pagi hari bangun bisa bernafas dengan lega, tarik nafas panjang, tanpa ada sesak nafas, itu rezeki yang luar biasa, dan itu sangat mahal. Karena mereka yang kena COVID sekarang, susah banget untuk bernafas, itu harus pakai tabung, dan itu sangat mahal. Untungnya dibayari pemerintah, masalahnya duit pemerintah dari mana, itu yang itu yang jadi pertanyaan kita semua. Teman-teman semua, alhamdulillah. Ini adalah bulan ke Maret, April, Mei, Juni. Sudah 5 bulan, bayangkan. 5 bulan Indonesia dikepung oleh corona. Awal Maret mulai meledak, pertengahan Maret itu pemerintah bilang di rumah saja, nggak usah kemana-mana, kita akan masih masa darurat. Awal-awal corona menjalar, 1 orang, 2 orang, tiba-tiba 500 orang, 1.000 orang, dan per hari ini sudah tembus 100.000 orang. Berarti jumlah itu sudah mengalahkan jumlah orang yang positif di China. Di Cina sebagai sumbernya itu 80.000 sekian, Indonesia sudah mengalahkannya. Tapi tenang, masih banyak di atas kita katanya. Amerika udah 3 juta orang, ya Allah. Tiap hari kalau kalian lihat data di TV itu gimana sih perasaannya? Kesel, mangkel, takut, atau lama-lama muntah juga. Ini opo sih? Seolah-olah kita tuh nunggu gitu loh, ayo naik terus gitu, itu dipancing kayak gitu. Sampai berapa ya rekor Indonesia gitu. Banyak yang pikirannya jahat kayak gitu ya. Seolah-olah kita menunggu makin banyak korban-korban. Tapi nauzubillah min dzalik, semoga kita semua yang hadir malam ini, saudara-saudara kita, teman-teman kita semua sehat nggih, jangan sampai terkena corona. Saya mau membacakan beberapa fakta yang minggu-minggu kemarin sempat heboh, bahwa kondisi sekarang ini belum puncak corona di Indonesia, beberapa di dunia sudah mulai turun, ada yang sudah grafiknya menurun, ada yang sudah stabil. Vietnam yang kemarin sudah rekor 0, tiba-tiba hari ini heboh di TV ada 4 orang yang terkena, dan seluruh wisatawan diminta keluar dari kota Da Nang di Vietnam. Tegas sekali mereka. Ada yang positif, langsung wisatawannya suruh keluar semua. Kalau di Indonesia tetap silakan datang, kami menerima. Ya Allah, ini luar biasa pokoknya. Terus bahwa perkiraan Juli sampai September ini adalah puncak corona, walaupun masih tanda tanya juga. 16 Juli, Presiden menyatakan bahwa ancaman resesi di kuartal ketiga. Apa yang terjadi ketika resesi? Yang disebut resesi adalah ketika dalam masa 2 kuartal berturut-turut atau 4 bulan berturut-turut, pertumbuhan ekonomi di sebuah negara itu minus. Artinya memang tidak ada lapangan pekerjaan yang dibuka, tidak ada produksi yang bisa mengejar di ekspor, semuanya stagnan. Banyak orang yang di PHK, orang males kalut, megang duit, sekarang malas untuk invest, malas untuk beli saham pun dia takut. Nah, uangnya sekarang dipegang, kalau nggak dibelikan emas, sehingga emas sekarang harganya meledak hari ini sampai 1 juta per gram, gendeng. Saya gila. Saya masih punya emas yang saya beli 4 tahun lalu, harganya masih 500.000 per gram, hari ini sudah 1 juta. Ya kalau saya jual untung 500.000 sih. Tapi ini menunjukkan orang-orang lagi berburu emas, mereka nggak mau nyimpen duitnya di bank. Banyak juga, karena kemarin ada seorang kawan bercerita dia punya tabungan 1 miliar, dan uangnya itu ditarik dari bank, ditahan-tahan oleh pihak bank. Mas, jangan ditarik. Oh enggak, saya ngambil. Dan uangnya 1 miliar diberikan emas semua. Luar biasa, ya. Presiden memperkirakan ekonomi tanah air akan minus 4% pada kuartal kedua 2020. Kuartal kedua itu berarti sudah kemarin kuartal ketiga berarti. Dan negatif
pada kuartal ketiga, maka jurang resesi di depan mata. Ini yang harus diwaspadai. Teman-teman bisa ngetik di Google apa yang terjadi jika sebuah negara terjadi resesi. Banyak hal yang harus ditindaklanjuti. Kalau zaman dulu, mungkin kalau 98 itu bukan hanya resesi ekonomi, tapi juga politik ya. Yang jelas orang akan sangat-sangat, kalau bahasanya benar-benar ini tidak bisa dipertahankan, makin banyak perusahaan yang tutup, makin banyak orang di PHK, nggak punya uang, ekonomi mandek, banyak orang lapar, nggak punya pekerjaan, dan itu banyak pilihan orang nekat untuk berbuat kriminal. Orang juga tarik uang di bank karena nggak percaya sama bank, mau narik dari asuransi, duitnya nggak bisa cair, dan lain sebagainya. Kita berdoa yang terbaik buat kita semua, semoga momen ini bisa terlewati. Beberapa negara yang sudah resesi adalah Singapura dan Korea Selatan. Cuman mereka benteng pertahanan apa harus kita baca lagi ya. Indonesia kalau resesi apa yang terjadi sampai September ya harus berbanyak doa. Terus para ahli menyatakan bahwa jika corona itu kita temukan vaksinnya awal tahun depan diproduksi, sekarang masih uji coba katanya. Di beberapa kota atau malah di Bandung saja ada diuji coba disuntikan vaksin corona. Kalau ternyata berhasil, awal tahun depan baru diproduksi massal. Belum proses pendistribusian, belum proses suntiknya, belum proses harganya, dan lain sebagainya. Jadi perkiraan minimal 2 tahun seandainya vaksin itu segera ditemukan, kita bisa bangkit lagi. Wah, atau bisa lebih lama. Atau bahkan nggak bangkit-bangkit selamanya juga banyak yang orang usahanya tutup di bulan ketiga, keempat, nggak punya cadangan uang, karyawan menyerah, produksinya gagal total, dan dia menutup usahanya selamanya. Nggak usah nunggu 2 tahun. Gitu. Tapi kita nggak boleh menyerah, teman-teman semua. Memang kondisi masih berat buat teman-teman yang bisnisnya adalah wisata, jelas. Hotel, maskapai masih berat. Kalau kita baca berita kemarin, Garuda utangnya sudah 32 miliar. Garuda Indonesia 32 miliar, 32 triliun, bayangkan. Jadi Garuda Indonesia kemarin laporan ke DPR, utangnya 32 triliun, sementara kasnya mereka, uang yang berputar, yang nyimpen, yang disaldo mereka itu hanya 210 miliar, bayangkan. 210 miliar, sementara utangnya 32 triliun. Dan mereka sudah menawarkan banyak pensiun dini kepada para pegawai di Garuda, termasuk pilot-pilot senior juga diminta pensiun dini. Karena sudah nggak sanggup lagi bayar gaji pilot 50, 60 juta, 80 juta. Sangat berat. Sementara haji umroh pun tidak berangkat. Kemarin salah satu komisaris yang pernah saya lihat videonya dari Garuda itu menyatakan bahwa penerbangan yang menguntungkan itu saat ini tuh Garuda adalah umroh dan haji. Itu pasti untung gede. Cuman tidak adanya haji dan umroh, jelas ini yang pukulan telak buat mereka. Sementara beberapa penerbangan jarak jauh yang pernah sampai ke London, sampai ke Belanda juga itu ternyata rugi. Bawa bendera sih, gitu. Disebutnya kan memang penerbangan yang membanggakan. Landing di negara orang dari jarak jauh sampai puluhan ribu kilometer, terbang 13 jam, 15, 16 jam non-stop, itu kebanggaan gitu pas landing di bandara. Tapi nggak ada duitnya. Karena bersaing dengan maskapai lain dan juga tidak selalu penumpangnya penuh. Itu yang menarik. Berikutnya adalah untuk yang beberapa bisnis yang di Jogja. Kalau saya amati teman-teman, kemarin saya muter keliling Jogja, naik mobil aja, ngajak anak saya melihat jalan-jalan kalau teman-teman yang tinggal di Jogja mungkin paham daerah Seturan, Jalan Solo, Jalan Gejayan. Dan mungkin teman-teman bisa keliling di kota-kota masing-masing, banyak kedai-kedai kopi yang tutup, toko-toko yang tutup, swalayan yang tutup. Nah, kalau swalayan mungkin masih bertahan karena jualan bahan pokok ya. Warung makan yang tutup, yang mereka tidak bisa bergerak dalam kondisi seperti ini. Dan memang kondisi yang sangat berat. Semua mengeluh. Kawan saya Mas Yoyo yang punya warung SS spesial sambal, punya cabang hampir 100 cabang, 3.800 karyawan, itu nulis status. Pak D, kalau tidak bisa menolong kami, tolong jangan memberatkan kami. Siapa disebut Pak D ya misterius. Karena saya kenal baik dengan Mas Yoyo, beliau guru saya berteman dengan beliau sejak 2002-2003. Berarti ketika dia sudah ngeluh di Facebook ini berarti beban sangat berat. Karena beliau tidak mau merumahkan karyawan, tidak mau mengeluarkan karyawan, jadi semua tetap digaji walaupun hanya setengah gaji atau dikurangi gajinya. Tapi dengan
3.800 karyawan, itu bebannya luar biasa berat. Semoga Mas Yoyo dikuatkan, Masya Allah. Teman-teman semua, terus apa yang harus dilakukan dalam kondisi kayak gini? Nah, bagaimana teman-teman yang sekarang dalam proses untuk bertahan, apakah itu di pekerjaannya, atau teman-teman yang berharap punya sebuah gerakan baru, mencari jalan rezekinya. Saya mau bercerita tentang dua hal. Apa itu? Yang pertama tentang yang saya sebut dengan istilah pivot dan P-spot. Saya sudah cerita ini beberapa kali di beberapa pertemuan online. Karena pertemuan online ini Masya Allah luar biasa. Ini peserta 178, Mas Moderator. Saya pernah ngisi pesertanya 600 orang. Gila, 600 orang yang undang dari Kementerian SDM. Saya ngomong 2 jam, peserta dengar semua. Saya mikir, berapa penghematan luar biasa yang bisa dilakukan dengan Zoom ini gitu loh. Berapa banyak kerugian yang harus dialami teman-teman pemilik hotel. Hotelnya pinjam duit di bank, puluhan miliar, itu harus bayar cicilan. Dan itu duit kita semua yang disimpan di bank buat bangun hotel tersebut. Ketika hotel tersebut nggak punya uang, nggak bisa nyicil, ya duit kita pas mau ditarik nggak bisa, karena duitnya mandek di pembangunan hotel tersebut. Ngumpulin 600 orang, saya bilang waktu itu, berapa ongkosnya, ya, akomodasi, berapa souvenirnya buat mereka, sewa ballroom-nya, sewa makan, bayar makannya, ya berat bayar makannya. Terus lagi apa ya, tetek bengeknya untuk mengumpulkan 600 orang dalam satu hari itu nggak cukup 100 juta. Nggak cukup 100 juta. Saya 200 jutaan. Dan itu hanya cukup teman-teman semua duduk di rumah masing-masing, megang handphone di depan laptop, sambil dengerin pengisi seminar, layah-layah sambil ngopi, yang ngisi seminar juga sarungan, dan itu materi tersampaikan. Ini saya bilang gila kayak gini. Ini walaupun COVID lewat, bakal terus kayak gini. Efektif loh. Tinggal panitia, ayo yang mau ikut, besok pembicara ini bayar berapa tiketnya, orang-orang bergerung udah mau datang tanpa harus datang ke Jogja, tanpa harus datang ke Jakarta, dan ini ilmunya sudah tertransfer. Paling ya pakai data unlimited itu aja, Boras. Tapi ini ngeri ya, bagaimana tantangan buat teman-teman di hotel ini kalau seandainya hanya mengandalkan wisatawan, tapi acara-acara temu muka ini berkurang banyak, mereka harus mencari cara supaya bisa bangkit. Kalau nggak bisa bayar cicilan ke bank. Duit kita nggak bisa keluar dari bank, karena jadi semen dan lain-lain di hotel tersebut. Apa yang disebut pivot, teman-teman? Pivot dan P-spot, dua ya. Pivot dan P-spot. Itu plesetan ya, Mas? Iya, saya kan orangnya senengannya meleset-melesetin. Pivot itu berbalik arah. Nah, istilahnya kalau dalam istilah basket itu kita memutar haluan. Tetap bertumpu di kaki kita. Putarkan haluan badan untuk bisa nembak ke basket. Supaya bola itu masuk. Nah, artinya apa? Orang-orang melakukan pivot seperti ini, pivot ini, dengan cara tetap bertumpu pada kakinya dalam bisnisnya, tapi cara ngambil duitnya beda. Contoh, saya punya teman Mas Madhan yang punya Sugara Milk di Jogja. Itu tempatnya rame. Waktu belum di lockdown itu, waduh, mahasiswa kumpul di situ sampai jam 1 malam, jam 12 malam. Ratusan orang. Omsetnya puluhan juta, belasan juta lah. Dan itu tiba-tiba ditutup, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh ada acara. Dia berpikir keras bagaimana caranya tetap bisa jualan susu, karena dia jualan susu, ketan, dan lain sebagainya. Akhirnya walaupun pendapatan nggak sebanyak dulu, dia berjualan layanan susu diantar. Pesan via WA, dia menerima promosi di Facebook, dia menerima, pokoknya diantar. Berikutnya kawan saya Mas Arif Fatoni yang punya Arfa Barbershop. Nah, ini dia jualannya adalah cukur rambut. Tapi dalam kondisi awal COVID kemarin orang parno semua kan. Seolah-olah ini virus memang cepat banget nyebarnya di awal-awal disampaikan sehingga orang bersentuhan tidak berani, dan itu efeknya kalau mau cukur rambut orang mikir. Sampai dibilang 3 bulan pertama banyak orang yang gondrong, nggak berani nyukur rambut. Ya kali oleh Mas Arif Fatoni, teman saya, dia punya puluhan cabang Arfa Barbershop di Jogja. Dia membuat penyewaan alat cukur rambut. Nah, 50.000 atau 30.000 saya lupa. Alat cukurnya bisa disewa. Yang nyukur biasanya istrinya, kakaknya, adiknya yang bisa motong lah. Tapi akhirnya dia juga melayani Arfago. Jadi tinggal kirim WA, pesan, maka tukang cukurnya datang ke rumahnya.
Satu kepala kalau nggak salah 50.000. Nah, 50.000 atau 60.000 sudah dipotong, duduk manis di teras rumah dengan rapi. Wah, ini menarik karena orang tidak harus ngantri di tempat. Karena kalau di Arfa itu ngantri loh. Di ruang tertutup karena ada AC-nya. Jadi kalau kita mau potong rambut di sana tuh pasti ngantri. Saya pernah ngantri sampai 1 jam. Dan ini semua bisa diakali, orangnya datang langsung, dijadwalkan, pagi pesan, sore orangnya datang. Itu artinya apa? Dia melakukan pivot bisnis. Cara ngambil duitnya itu beda. Tetap produknya adalah cukur rambut, tapi cara ngambil duitnya beda. Saya punya teman namanya Mas Aji, dengan nasi terbalik. Dia tuh join dengan teman. Ini saya share screen orangnya ya. Mas Aji, mana Mas Aji? Oh ini, saya share screen. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Mas? Moderator, oke, sip. Ini Mas Aji, dia dari kecil sakit toh dia ini. Kakinya kena folio, kemana-mana naik kursi roda. Kemarin saya posting di Facebook yang komentar banyak sekali, yang repost juga banyak banget. Nah, dia ini putus joinan dengan orang yang memberikan dia modal untuk bangun sebuah rumah makan. Tapi dia punya kemampuan bikin masakan yang enak, namanya nasi biryani, nasi magluba, nasi terbalik, itu inovasi dia, kerjasama dengan ibu mertuanya. Yang dia lakukan adalah setiap hari posting di Facebook dia, semua akun kontak di WA dia dikasih tahu statusnya aktif, menawarkan nasi ini terus. Dan bagi orang yang konsisten, kamu menulis status yang jelas seperti itu daganganmu, itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan kamu posting keluh kesahmu. Keluh kesah itu gimana? Curhat, ribut sama suami malah diposting di internet ya, malah nggak karu-karuan. Jadi teman-teman semua, ternyata efeknya luar biasa. Kemarin saya datangkan tempat dia, itu dia sehari pesanan itu dia bisa motong 2-4 kambing per hari. Omsetnya sudah di atas 100 juta per bulan dan hanya jualan dari rumah. Ghost kitchen. Ghost kitchen artinya dapurnya orang nggak perlu tahu, nggak ada tempat duduk, pesanan via WA, maka dia pesan diantar kemanapun di area Jogja ya. Luar biasa. Beliau difabel, tapi hanya dengan Ghost Kitchen memanfaatkan jualan melalui WA dan Facebook, omsetnya bisa tembus minimal 100 juta per bulan. Dahsyat ya. Ini namanya pivot. Dan jangan salah, beberapa sudah main seperti ini. Cara nge-grab-nya beda. Kalau kamu lihat Pizza Hut di mana-mana, Pizza Hut di pinggir jalan katanya, itu adalah kalau Coach Fahmi, Pak Fahmi itu wah keras dia. Pergi dari sana, itu wilayah kami para UKM. Wah ini ya Pizza Hut nih, duitnya miliaran dari Amerika. Infonya Pizza Amerika yang megang franchise-nya malah bangkrut. Yang di Indonesia beban mereka berat, sewanya mahal. Kita makan Pizza Hut kalau di mall itu nggak cukup 100.000 itu nggak cukup ya. Bisa 150.000 belum minumnya dan lain sebagainya, akhirnya 200.000-an kalau sama keluarga 200-300.000. Dan ini Masya Allah, mereka pun turun ke jalan sekarang nggak malu-malu, karyawannya dipaksa, piye caranya dapat duit. Obral 100.000 dapat 4 loyang. Ini Pizza Hut. KFC dengar-dengar sudah turun juga. Jadi teman-teman bagaimana? Sopo saya nyoret ini. Waduh, sopo saya nyoret ini. Ada yang tangannya iseng nyoret-nyoret. Ayo diandu dia mana? Siapa yang nyoret-nyoret? Caranya andu biar ya rapopo ya. Mungkin baru seneng-senengnya. Rapopo, dimaafkan. Oke, ya itu pivot bisnis. Saya balik dulu sebentar. Ya, pivot bisnis itu seperti itu. Jadi melakukan putaran tetap dengan bertumpu pada kakinya. Ada beberapa teman lain yang juga melakukan luar biasa seperti ini ada stop share dulu ya. Oke. Ada penjual sayur yang biasa jualan di tempat saya itu yang dia jualannya juga sudah menggunakan sistem pesan. Dia kumpulkan ibu-ibu di berbagai komplek perumahan dan dia kirim WA, Bu, besok kalau mau pesan sore sudah diterima ya, pesanannya apa saja. Ibu-ibu yang mau masak sayur asem, yang mau masak apa-apa, itu semua sudah ditulis, dikirim ke WA-nya. Besoknya pagi dia sudah keliling membawa itu. Ibu ini rumah C sekian, nomor ini seperti itu. Canggih kamu, Ceng, saya bilang.
Wah iya Pak, kayak gini malah efektif katanya. Dia melayani dengan sistem pelayanan via WA. Itu penjual sayur pakai motor loh. Gaya itu. Pokoknya sekarang gimana caranya orang di rumah tidak banyak keluar. Di Jogja itu ada beberapa pasar yang ditutup karena apa? Pedagangnya positif COVID. Dan ini ibu-ibu daripada harus keluar resiko itu, penjual sayur tersebut menjual dengan cara yang inovatif dan ternyata bisa. Oke, lanjut lagi adalah berikutnya adalah tentang coffee on the bus. Ini orang jualan kopi, tapi kerjasama dengan pemilik bis di Jogja. Teman-teman kalau ketik coffee on the bus di Jogja akan muncul beritanya. Sudah jalan sekitar 2 minggu, 3 minggu ini pivot bisnis. Mereka jualan kopi sekaligus ngajak orang keliling Jogja. Orang bosen keliling mana-mana, wis masuk ke bis, ada 20 tempat duduk dimodifikasi, diajak keliling Jogja kurang lebih 1 jam, dan bisa minum kopi di dalam bis tersebut. Disiapkan kopi ini, keliling Jogja aja. Malioboro, habis itu ke Ring Road, muter lagi. Oh iya ya, dan ternyata selalu penuh. Ini yang menarik. Kalau di Bandung ada namanya Bandung gourmet kalau nggak salah ya, malam hari saya pernah naik itu. Nah di Jogja ada, tapi ini spesial kopi dan cemilan, dan sudah jalan selalu penuh. Orang yang males naik motor keliling hanya untuk menikmati kota Jogja sambil ngopi. Ini adalah pivot bisnis. Orang melakukan jualan, nge-grab duit, dapetin duitnya dengan cara yang berbeda tanpa harus meninggalkan bisnisnya yang sebelumnya, dan ini menarik. Oke. Terus yang kedua apa? Saya nyebutnya ini plesetan dari pivot adalah pispot. Pispot itu apa? Alat buat nampung kencing. Kalau di rumah sakit, ada orang sakit itu, nah pispot buat nahan. Itulah fungsi normal pispot gitu loh, untuk nahan orang membantu orang yang kencing ketika sakit. Tapi dalam kondisi darurat itu bisa digunakan untuk melempar anjing herder yang mau gigit kita gitu loh. Buat nyerok air juga bisa, buat ngambil tanah juga bisa karena bentuknya lancip seperti itu. Artinya apa? Dalam kondisi kepepet orang bisa melakukan apapun. Yang penting dapat duit. Nah, banyak orang yang sekarang alasannya nggak mau melakukan pispot, malu mas, jabatan saya seperti ini. Alah yung. Coba lihat beberapa pispot yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Saya share screen lagi. Ini adalah pispot. Saya pernah upload, ada pilot di Thailand yang dia itu pilot komersil, artinya dia nyopiri pesawat Airbus atau Boeing yang banyak kita temukan di bandara-bandara kita, dan ini harus berhenti nyopiri pesawat. Karena apa? Karena kondisi saat ini pesawatnya banyak di-grounded, tidak ada layanan penerbangan, akhirnya dia harus mengambil pekerjaan apapun yang menghasilkan uang. Bukan hanya di Thailand, di Malaysia juga ya. Wah, dulu bergaji 60 juta, kini menjadi pengantar makanan. Ini terjadi di Malaysia. Buat orang tertentu apa ini memalukan? Pokoknya nganter, pakai masker, yang penting jadi duit lah. Pispot, apapun yang penting jadi duit, lakukan. Kemarin yang heboh di Detikcom pramugari. Wah ya, pramugari dari plat merah. Oh berarti ya Garuda lah begitu loh. Ini atau Citylink. Ini karena tidak terbang, berjualan, buka warung kopi di daerah tikungan Klaten. Wah, ini pramugari pun jualan kopi. Ayo jangan diorek-orek, siapa lagi itu, tangannya iseng banget. dan itu ternyata dilakukan oleh mereka dan ternyata bisa. Masya Allah. Itu adalah contoh pivot. Ada lagi, tapi saya punya teman yang dia sudah melakukan pispot sejak dulu. Ini tetangga saya langsung. Sorry, ini saya stop share dulu. Share screen. Biar hilang. Ini namanya Mas Adi, tetangga rumah saya. Dia itu kapten pilot. Barnya sudah 4. Berarti kapten pilot. Sebelum ada corona itu, saya pernah tulis kisahnya di Facebook saya. Dia itu membuka warung pizza, namanya Pizza Deso, di dekat rumah kami. Itu ada kurang lebih ya sekitar 500 meter dari sana. Jualan pizza, warung makan, dia melayani sendiri, punya 2 atau 3 karyawan. Dia yang juga ikut masak, dia ikut bikin nota, ikut melayani gitu. Orang nggak tahu itu bahwa dia adalah seorang kapten pilot, tapi sudah nggak malu untuk dapat duit. Baru kemarin saya lagi lari pagi ketemu dia, "Woi Mas, piye? Mabur durung, terbang belum?" "Urung, Cek Brei." Belum terbang. Karena pesawatnya belum terbang, masih banyak di grounded area, dia tetap santai aja jualan pizza ya.
Ini menarik, artinya orang-orang yang sudah tidak punya malu, yang penting pokoknya mendapatkan hasil dari jalan yang halal, tidak nipu, tidak nyolong, tidak melakukan kezoliman kepada siapapun, sikat pokoknya. Lupakan jabatanmu lah. Walaupun kamu sekarang jadi manajer dimanapun, ada peluang dimanapun yang menghasilkan uang, maka diambil. Nggak usah malu-malu. Oke, lanjut ya. Ada juga pemilik travel umroh, ini jualan makanan fusion. Saya punya teman yang dia umrohnya itu pada setahun dia bisa memberangkatkan 2.000 jamaah selama ini. 2.000 jamaah setiap tahun diberangkatkan, dan sekarang stop total selama udah 5 bulan ini. Akhirnya dia berjualan makanan fusion, ditawarkan kemana-mana, wis mas kondisi kayak gini apapun yang penting jadi uang. Ada fotografer wedding, mantan karyawan saya itu dia kalau moto sampai ke Singapura, sampai ke Jepang, sampai ke Korea. Kemarin kontak saya itu dia nawarkan donat, dia berjualan donat, bikin donat sendiri. Oh iya, mas nggak ada kerjaan sama sekali nih fotografer, akhirnya jualan donat. Ini adalah pispot bisnis. Pokoknya yang penting halal, sikat. Nggak perlu malu-malu lagi. Ada pemilik bus jualan nasi kebuli. Ada teman saya punya beberapa bus di Jogja, bisnya nggak ada jalan, nggak ada wisata sama sekali. Akhirnya dia berjualan nasi kebuli, ditawarkan juga. Bahkan ada emak-emak sosialita di tempat saya itu yang sehari-hari juga gaul, ngapa-ngapain tapi pinter dia. Dia datang ke tempat petani peternak ikan, di foto ikannya, dia beli freezer, habis itu dia membeli ikan tersebut, dimasukkan freezer dan ditawarkan kepada ibu-ibu di komplek. Wah, yang mau ikan segar ke rumah saya, ini ada. Wah, itu keren. Masya Allah. Jadi itu luar biasa. Bagaimana teman-teman kita yang melakukan pivot seperti itu dengan cara mereka pantang menyerah. Pokoknya apapun yang bisa dilakukan, Mas, asal ini menghasilkan uang, kami nggak malu. Karena kami butuh menghidupi keluarga kami butuh untuk bisa tetap punya penghasilan, tidak bisa mengharapkan dari pemerintah, ya pemerintah ya udah kebanyakan utang. Dan ini catatan menarik buat kita semua bahwa memang kondisi seperti ini harus tidak ada kata-kata untuk berbagai alasan yang membuat justru hidup kita makin susah dan mengeluh. Terus mencari target pasar baru atau konsumen yang potensial. Ini bisa dilakukan teman-teman. Tadi adalah melakukan pivot atau pispot bisnis. Yang kedua adalah mencari target pasar baru. Kalau Pizza Hut dan KFC sudah berani turun ke jalan mengambil lapak para UKM, maka kita juga harus gencar jualannya. Ada momentum COVID ini oleh teman-teman yang memanfaatkan momen ini dengan cerdas. Memang nggak selamanya omsetnya langsung melejit tinggi gitu loh. Tapi momen-momen itu membuat mereka tuh punya satu sodokan rezeki yang mantap lah ya. Ada sodokan rezeki yang membuat mereka punya penghasilan dadaan selama COVID. Dulu awal-awal apa? Orang jualan masker. Iyalah masker mas, tapi maskernya habis itu sepi, masker sudah bisa diproduksi. Yes, betul. Artinya apa? Cari produk lain yang jangka panjang yang tetap dibutuhkan oleh orang masa sekarang. Bentar, Oke, yes. Coba lihat. Waktu itu ketika awal-awal COVID, 2 bulan 3 bulan pertama, 2 bulan pertama lah, itu kita mau nyari vitamin C susah banget. Padahal setiap hari pemerintah nyampaikan vitamin C itu wajib untuk menaikkan imun tubuh. Wah, saya beli di sebuah supermarket, minimarket itu ada sekepok itu, saya ngambil 3 itu ditolak sama kasir, mas nggak boleh, 1 orang 1. Ya Allah, jual mahal banget. Oh, vitamin C aja dibeli kayak gini nggak boleh, apalagi yang bentuknya kapsul-kapsul itu udah kosong semua. Nah, ada satu yang langsung menaikkan bahwa ternyata lemon itu punya khasiat untuk bisa menaikkan daya tahan tubuh. Dan itu keren, banyak merek-merek lemon yang mereka mengklaim sebagai lemon yang murni, dan banyak juga yang omsetnya melejit. Kawan saya Mas Awan Gunawan itu cerita, mas, omsetku gila-gilaan ini jualan lemon, sampai bisa beli mobil sendiri cash. Ini kayak berkah corona buat aku ya, kata bercandanya. Yang lain orang pada bangkrut, malah aku lemonku ini mulai laris banget gitu loh. Wedang uwuh atau rempah, kalau di Jogja itu ada, di Mogiri ada namanya wedang uwuh, itu penjualannya juga naik. Dikemas dengan kemasan yang bagus, dijual di Tokopedia, masuk ke Bukalapak, dan itu orang beli yang sasetan, orang dibeli karena isinya cengkeh, jahe dan lain sebagainya. Ya. Terus face shield penutup wajah ini yang lagi ngehit sebagai pengganti masker karena masker sudah turun. Karena apa? Face shield-nya sekarang ada yang bisa di branding logo perusahaannya.
Ada yang bentuknya sudah kacamata, walaupun kacamata harganya ancur-ancuran dari 16.000 jadi 11.000. Nggak tahu itu produksi sendiri atau impor. Masker branding, kalau dulu masker polosan, ada masker branding yang menarik. Di jalan teman-teman mungkin udah tahu ya. Ini nah ini saya punya masker seperti ini. Oh, kayak gini. Kadang-kadang saya pakai nih. Tapi ada yang sudah bisa mencetak wajahnya, ini keren, sesuai dengan wajahmu. Jadi wajah kita difoto, terus nanti seperti saya persis kayak gitu. Jadi sudah bermain di area gaya. Terus ada juga beberapa yang membuat makanan kemasan, bumbu ireng Yusan, itu kawan saya Mas Wawan, dia harus tutup, sambal ayahnya berapa puluh cabang, warung bumbu irengnya juga tutup, tapi dia bisa menjual kemasan bumbu ireng sampai puluhan ribu botol setiap bulan. Itu menarik. Ada juga penjual jamu yang hanya modal Instagram dan itu laris manis. Fotonya ada, tapi nggak saya tampilkan. Ada nih sebentar, coba nih saya share screen. Share screen. Penjual jamu yang dia tuh ngirimin foto ke saya, Mas, aku ini ibuku tuh sehari bisa jualan jamu. Katanya itu sampai 200 botol setiap hari. Minimal 200 botol seperti ini ya. Coba lihat. Share screen, mana share screen? 200 botol setiap hari, yaitu hanya diproduksi rumahan, bayangkan. Hanya setiap hari dan itu diproduksi di rumah saja dan modalnya hanya Instagram, ketok tular. Jamu ini manfaatnya untuk ini, beras kencur, terus apalagi sih yang hit, beras kencur, terus jahe dan lain sebagainya semua ada. Dan ini sehari bisa punya omset sampai 200 botol hanya modal Instagram saja. Luar biasa. Lanjut lagi tentang mereka yang berjualan mencari celah pasar selalu ada untuk orang-orang yang malas keluar. Ada ID Photobook. Ini kawan saya menarik. Dia mengambil ketika orang-orang di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja, ada produk yang dijual dan begitu larisnya apa? Orang kalau punya handphone, handphonenya ini tuh isinya pasti ribuan foto. Apapun difoto. Kita pun kayak gitu. Difoto, jebret. Piknik pun difoto. Tapi foto itu kadang-kala hilang ketika HP-nya hilang, nggak ada backup-nya. Kalau nggak foto itu nggak pernah dicetak. Dan dia bikin apa itu ID Photobook, dibikin kemasan seperti majalah. Majalah halamannya ada 30 dan 100% isinya adalah foto-foto kita. Itu keren. Jadi ID Photobook itu yang punya teman saya tinggal di Jogja, dan mereka ini sudah cerita ke saya, sehari rata-rata itu minimal 500 album foto itu yang dibuat dan dikirimkan. Harga paling murah 99.000. Anggaplah 100.000 kalikan dengan 500 album setiap hari. Ya, di minggu ketiga itu kami berhasil mulai jualan 21 April sampai sekarang alhamdulillah melayani untuk pengiriman maksimal 3 hari. Jadi pemesan di Jakarta, di Semarang, di Surabaya itu setiap hari selalu ada untuk pesan Tengkleng Wah. Dan kami dalam tanda kutip merasa terselamatkan melakukan pivot seperti itu. Karena sepanjang jalan kami jualan itu berapa banyak rumah makan yang memilih tutup selama COVID kemarin, bahkan sampai hari ini belum buka. Masih ada sekitar mewah, besar parkirannya dekat tempat kami dan itu sampai sekarang belum buka. Kalau kami alhamdulillah selama COVID belum pernah tutup kecuali pas Lebaran kemarin. Full, pokoknya bismillah dan ternyata ada aja jalan dari Allah untuk kami bertahan. Begitu nggih. Terus tadi celah pasar selalu ada untuk 16 keluar. ID Photobook sudah, buku-buku dengan tema unik. Saya mengajak orang-orang untuk hijrah dari utang dan riba. Kayak buku saya seperti ini orang mungkin kalau baca seperti ini kan banyak yang alergi gitu. Tapi segmennya ada. Kita jual melalui online justru banyak pesanan. Bangkit dari titik minus, mencari jalan pulang. Dan itu ternyata ada orang-orang yang mereka tertarik dengan ilmu tersebut itu dan menggunakan waktunya di rumah untuk belajar. Pada saya dikirimin buku ini. Panduan membuat kurikulum reseller dan ini tidak dijual umum, hanya melalui online saja. Ternyata saya tanya ke mereka, penjualan bukumu gimana? Alhamdulillah Mas, kemarin tembus 2.000 buku. Wah, ini luar biasa. Karena bisa dikirim sampai luar kota, orang malas ke toko buku dan ini tetap bisa nge-grab duit dengan cara jualan online seperti itu. Ada juga
cara ngambil duit dengan cara jualan buah baru dan yuk tukoni. Saya ceritakan, saya share screen ya. Tolong jangan dioret-oret, tangannya jangan megang screen dulu. Saya cerita lagi, nah ini. Ini namanya sebuah akun di Jogja namanya Buah Baru Online. Ini orang jualan buah secara online hanya modal Instagram juga. Tapi yang dia tekankan adalah free ongkir dengan jarak sekian kilometer, minimal maksimal 10 kilometer kalau nggak salah. Itu diterima di hari tersebut. Jadi kalau pesan pagi, siang itu sudah diantar. Kalau pesan sore, malam diantar. Siang pesan siang, sore atau malam itu sudah diantar. Kita nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke toko buah, tinggal WA, foto-fotonya yang fresh sudah muncul, harganya berapa, dan free ongkir. Orang mikir kalau free ongkir apa nggak rugi ya? Ternyata mereka itu menggunakan teknologi Gmaps, jelas, Google Map. Ketika pagi hari pesanan sudah masuk, dibatasi sampai jam 10 pagi misalnya, sudah dipetakan, dibikin kurir. Jogja Timur 2 orang misalnya, Jogja Utara 2 orang, Jogja Selatan 3 orang, Jogja Barat 3 orang. Buahnya sudah siap semua, sudah difoto, pesanan sudah datang, mulailah dibagi-bagi. Area timur, oh ternyata ini Google Map, lokasinya dekat ini, dekat ini, dekat ini. Wah, free ongkir, dekat sekali jalan. Motor kan sekarang 1 kilo, 1 liter bisa berapa? 30 kilo kan. Ya wes jalan lah. Ngirim hal tersebut dan ternyata efektif. Saya pernah pesan buah D5 waktu itu. Saya pesan pagi hari, siang hari sudah diantarkan. Jadi pesan transfer siang sudah diantarkan tanpa harus ke toko buah dan memang buahnya segar dan fresh. Ada juga beberapa teman bikin akun seperti ini, Yuk Tukoni. Yuk Tukoni ini dia itu tidak punya produk, tapi dia maklaran produk makanan legend di Jogja. Ada penjual sate, ada penjual empek-empek, ada penjual pangsit tuna dan lain sebagainya. Dia datangi pemiliknya. Saya pengen beli ini. Oh, ya tuh saya pengen beli ini. Terus ini biar gede. Saya pengen beli ini, terus ketik di WA mereka dan sudah akan dikirimkan. Dan juga jaraknya itu free ongkir. Area Jogja itu dikasih, kalau nggak free ongkirnya itu di bawah 10.000. Dan ternyata itu bisa. Tanpa harus punya produk sendiri, tapi menghubungi para pemilik makanan di Jogja, para pemilik bisnis di Jogja yang mereka makanannya bisa dikemas dan mereka berjualan dengan cara online tersebut. Luar biasa nggih. Bagaimana ternyata dengan cara-cara seperti itu teman-teman bisa tetap eksis dalam kondisi COVID sekarang. Berikutnya lagi adalah yang ketiga. Jadi yang kedua tadi saya ingat kita harus cepat beradaptasi atau mati, melakukan pivot dan pispot, itu yang pertama. Yang kedua mencari target pasar atau konsumen yang potensial, pasar-pasar baru harus didatangkan. Yang ketiga adalah berani menambah aset produksi secara terukur dan tanpa utang. Misalnya gini, ketika Tengkleng Hoah itu kita kebanjiran order Hoah frozen, sehari bisa mengirim, kita batasi maksimal 30 box. Karena persediaan stok bahan baku itu sangat sedikit. Jadi teman-teman kalau tahu kambing itu kalau dipotong, besok itu coba hitung potong, tulangnya itu hanya 3 kilo satu ekor. Sementara kami kalau berjualan satu porsi itu bisa 600 gram sampai 700 gram, bayangkan. Jadi satu kambing itu hanya bisa untuk berapa tuh? Sekitar 5-6 porsi saja. Padahal sehari kami butuh sampai 200 porsi. Nah, terus akhirnya dibatasi. Tapi lama-lama kok permintaan banyak. Akhirnya kita beli mesin vakum sendiri. Saya waktu itu beli, pertama hanya mesin vakum biasa harga 1 jutaan. 1 juta. Saya beli 1 kurang, beli 2. Jejerkan mesin vakum. Lama-lama saya mikir, ini kalau makin rame, bakal jebol mesin murah seperti itu. Saya memutuskan untuk beli mesin besar. Teknologinya lebih bagus, daya sedotnya lebih kencang, itu harganya 10.500.000. Tapi saya berhitung, kalau dengan sehari bisa 30-40 box, maka dalam 1 bulan balik modal. Dan ternyata benar, hitungan saya benar, 1 bulan itu bisa balik modal melayani pesanan Tengkleng Hoah frozen. Oh, alhamdulillah. Jadi 1 bulan duit balik lagi 10 juta dan sudah punya mesin baru untuk produksi. Jangan sampai teman-teman nambah dengan cara utang dalam kondisi sekarang. Karena pihak bank pun sekarang akan ngutangin dengan cara yang sangat ribet. Sangat hati-hati dengan kondisi sekarang. Plus apalagi kita nggak usah ngomongin soal riba karena itu sudah fatwa majelis ulamanya sudah jelas tentang perbungaan tersebut. Nah, terus apa yang dilakukan lagi teman-teman? Ada salah satu yang panen di masa COVID sekarang adalah mereka yang bisnisnya adalah pengiriman.
Pengiriman antar kota, Jawa, Sumatera, dimanapun. Ada seorang kawan yang dia bekerja menjadi agen sebuah ekspedisi besar. Dia cerita ke saya, Mas, kami sampai kewalahan, Mas. Dan bulan ini kami menambah 5 truk lagi. Wah, gila. Nambah 5 truk lagi baru untuk bisa mengirim barang-barang di Pulau Jawa ini saja. Karena mereka full 24 jam. Saya kalau ngirim Tengleng Hoa Frozen, kadang-kadang jam 8:30 malam itu diambil, dan itu harus berangkat malam itu juga. Karena besok harus sampai. Dan ini mereka sampai nambah 5 armada baru untuk bisa nambah itu. Dan ini salah satu panen ya. Orang bilang COVID usaha apa yang tahan banting, ekspedisi ini sedang panen-panennya. Mereka justru sudah nyambung? Oke, tadi kayaknya yang bermasalah internet moderator apa ya? Tempat saya kayaknya aman, insya Allah. Oke Mas, sampai mana tadi? Oh ya, akad jual beli syar'i itu apa ya tadi saya lupa. Sampai mana? Lanjut dulu saja. Langkah yang keempat adalah membuat strategi harga yang pas karena kondisi terbatas dan pelayanan maksimal. Membuat strategi harga yang pas karena kondisi terbatas dan pelayanan yang maksimal. Saya punya produk namanya jamur lunas atau jalu. Mungkin teman-teman pernah tahu. Jadi jamur lunas atau jalu ini saya bikin sudah 1,5 tahun yang lalu. Di masa COVID seperti ini ada satu kejadian ketika kami pengen banget supaya bisa sorry. Inilah produk saya kenalkan bentar. Oke. Ini jamur lunas dan jalu. Jadi teman-teman bisa jadikan contoh bagaimana mengambil peluang dalam produk seperti ini. Kemarin saya dikirimi sebuah snack. Isinya adalah ramba yang jualan seorang takmir masjid di Jogja namanya Pak Sutrisno Hadi. Mas, tolong dicoba ramba saya. Dan kalau Mas Sabtu mau, tolong diiklankan. Pantau IG saya 2-3 hari yang lalu saya ngupload tentang ramba seharga 4.500 yang saya iklankan gratis. Dan itu saya nggak dibayar karena seneng. Saya pakai hashtag itu promo dagangan teman. Asal ada yang datang dan dia membawakan produk dan layak dijual, maka saya akan bantu untuk iklankan. Dan itu saya tanya, Pak, sebulan bisa jual berapa ini, Pak? Alhamdulillah, Mas, bisa 3.000 sampai 4.000 plastik terjual. Kami titipkan di warung-warung, di toko-toko. Luar biasa. Makanannya ramba, ya toh, tapi bisa punya sampai ribuan pieces setiap bulan. Saya pun punya produk ini waktu itu berpikir, makanan apa ya, cemilan apa yang sekarang orang kalau datang ke supermarket, minimarket, ya kayak gitu aja, tela, dan isinya belakang hanya komposisi biasa. Saya bikin gebrakan waktu itu bulan Januari 2019, bikin jalu, jamur lunas. Ini pertama di Indonesia, kemasan snack, jamur crispy, tapi kemasannya nggak bahas apa komposisinya tuh, malah saya tulis tips lunas utang. Wah. Jadi jamur lunas tuh kemasannya adalah tips lunas utang. Tagline-nya adalah enaknya bikin kapok ngutang lagi. Wow, salam lunas. Ya toh, ini kejam ini. Coba lihat. Teman-teman cuma ya coba lihat. Dan varian rasanya saya bikin unik. Rasanya bikin nyesek kalau kita ditagih utang tetangga, ditagih teman, ditagih mantan, ditagih rentenir, dan ditagih debt collector.
Jadi utang itu ada varian rasanya seolah-olah bikin nyesek gitu. Dan kalau dibalik itu adalah tips lunas utang. Masya Allah itu responnya luar biasa. Per bulan kita bisa menjual rata-rata 20.000 kemasan ini dikirim ke seluruh Indonesia dengan banyak reseller. Terus awal tahun lalu saya mikir harus ada yang lagi nih yang sama nih. Kalau tadi tips lunas utang, sekarang adalah tips nagih hutang. Wah, ada aja tuh ngakali pokoknya. Dan itu ternyata bener loh. Apa namanya? Supaya bisa menarik. Namanya produknya Sugih. Ini usus nagih. Jadi Sugih ini adalah usus nagih dari usus ayam. Nah, tagline-nya adalah tips nagih utang. Kriuknya bikin semangat nagih lagi. Bagaimana nagih utang? Karena zaman sekarang, mohon maaf, memberikan pinjaman utang itu orang yang mulia. Dapat pahala double klik katanya. Pahalanya double. Tapi berapa banyak orang kalau sudah ngutang itu jadi amnesia. Ngutang sekarang 5 tahun dan dikembaliin. Ketemu sama teman yang ngutangin pura-pura cuek. Ya, apa kabar? Ya, seolah-olah dia nggak punya utang. Sementara dia mau nagih, yang kita ngutangin itu mau nagih nggak tega hati. Wah, banyak kejadian seperti itu. Akhirnya hubungan persahabatan putus, hubungan saudara putus gara-gara apa? Mereka urusan utang nggak selesai dan itu membuat hubungan menjadi jelek bahkan putus. Akhirnya saya bikin tips nagih utang, nagih dengan sabar, nagih dengan bijak, nagih dengan doa, sampai level terakhir nagih dengan pasrah. Wah, ini saya jadikan varian rasa di usus nagih. Ternyata responnya juga luar biasa, alhamdulillah. 2 produk ini rata-rata per bulan sudah 25.000 kemasan. Kita produksi di Kediri, saya joinan dengan Mas Bagas. Dia adalah salah satu peserta seminar saya kembali ke titik nol 3 tahun lalu di Kediri. Dia juga jatuh bangkrut, pernah terjerat di MLM, pernah terjerat penipuan juga, ditipu orang, sampai bangkrut, sekarang bangkit lagi dengan Jalu Sugih, join juga dengan Dewa Eka Prayoga, bikin Sang Dewa, dan lain sebagainya. Tapi ini menarik. Dalam kondisi COVID seperti ini, orang butuh nyemil, butuh inspirasi, dan kita jualannya adalah produk yang ternyata memberikan inspirasi ke banyak orang. Sampai kadang-kala, wah Mas, ini stok lagi habis, kirim lagi ke berbagai kota. Dan kita melakukan inovasi dalam penjualan. Dulu mau join harus gabung 2,5 juta. Oh, ini orang lagi nahan duitnya nggak banyak. Saya turunkan 1 juta saja. Nggak usah ada proteksi wilayah, nggak usah dipersulit, karena ini produk cepat habis. Silahkan modal 1 juta, kalian join, saya bilang. Dan ternyata orang berbondong-bondong join jadi reseller. Seru makanya. Ada yang jualan di Bandung, bahkan di Banda Aceh. Kalau kemarin kita live itu, kita update. Yang dari Banda Aceh ada, dari Merauke ada, dari Singapura ada. Bahkan ada yang sampai ke Hong Kong dan juga ke Korea. Teman-teman TKI di sana ikut jualan juga. Di sana dijual 50.000. Padahal kulaannya cuma 10.000. Jadi keuntungannya satu pieces di luar negeri 40.000. Gendeng saya bilang. Diekspor ke sana. Ya, ternyata bisa. Ini menarik. Melihat peluang yang ngerjain petani-petani jamur di Kediri, yang goreng ibu-ibu di kampung tersebut, yang bekerja anak-anak muda. Kita jualan online. Saya tinggal di Jogja, Mas Bagas tinggal di Kediri. Kita selalu kontak, dan setiap hari melakukan penjualan terus secara online, dan alhamdulillah selalu bisa memenuhi target permintaan. Terus lagi membuat strategi harga dan pelayanan. Teman-teman semua, saya pernah dengan ibu saya, dengan istri saya itu beli buah. Nah, beli buah kok ya, ibu saya itu sama istri saya kompak. Ada beberapa toko buah di Jalan Wonosari, Jogja itu nggak mau beli di tempat tersebut. Tiap saya nyopir, mandek toko buah, orang segini, sekono, yang sana kan ya. Saya tanya, loh kenapa gitu? Ternyata penjual buah yang satu tempat itu orangnya ramah, selalu tersenyum, selalu menyapa dan melayani seperti sepenuh hati gitu loh. Nggih Bu, monggo, sopan sekali bahasanya dengan bahasa Jawa yang halus. Saya tanya dengan istri, emang saya penjual satunya kenapa? Wongnya judes, nek ngomong banter, kalau ngomong bicara keras, dan satu lagi sok tahu, sering ngomongnya over, bikin orang nggak nyaman. Dari situlah saya berpikir, oh ya, namanya pelayanan dalam kondisi kayak gini tuh luar biasa ya. Bagaimana orang boleh di COVID ini semua berlomba dengan cara apapun, yang penting halal. Tapi dengan pelayanan sederhana itu ternyata Masya Allah membuat orang pengen belanja sana lagi ya. Belanja sana lagi ya. Jadi faktor rezeki itu bukan hanya soal promosi juga, tapi juga bagaimana kita pakai ilmu untuk mendapatkan uangnya itu dengan cara strategi yang baik, dengan bahasa yang bagus, pelayanan yang maksimal.
Terus yang kelima adalah tetap libatkan Allah total dalam setiap ikhtiar. Ini ilmu terakhir, teman-teman. Jadi kita ibadah siang, pagi, siang, malam, tengah malam, teman-teman yang rajin tahajud semuanya. Kita tuh diminta berdoa sama Allah. Berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan, kata Allah. Banyak orang yang mereka sholat tapi malas berdoa. Selesai sholat kabur, selesai sholat kabur. Wih, banyak banget. Sampai sekarang, bahkan pas lagi COVID gini pakai masker, nggak zikir, nggak berdoa, kabur. Tapi saya pernah ingat, ada seorang kiai yang mengingatkan, Mas, orang yang nggak mau berdoa itu orang yang sombong, katanya. Oh iya Pak Yai, iya betul. Allah, Tuhan kita itu sudah membuka diri seluas-luasnya. Dibukakan nih. Wahai hambaku, datanglah kepadaku, berdoalah. Nanti aku kabulkan. Nah, soal kabulnya kapan? Nah, ini yang apa namanya, yang beda-beda. Ada yang dikabulkan langsung, ada yang dikabulkan apa namanya, ditunda dulu atau dikabulkan selang waktu. Nah, ini ada orang-orang yang malah tidak mau berdoa sama sekali, dan ini yang bahaya karena membuat dirinya itu sombong. Tolong Mas, video difokuskan ke saya lagi, Mas. Nah, terus apa yang dilakukan dalam posisi seperti ini, teman-teman? Kalau saya setiap berdoa saat ini yang minta adalah, ya Allah, saya tidak lagi menyebutkan harta, tidak lagi menyebutkan nominal. Kalau dulu saya pernah berdoa pengen punya mobil baru, saya nyebutnya mobil. Ya Allah, saya pengen beli mobil baru itu cash. Dalam kondisi kayak gini, teman-teman, ya doa yang harus dipanjatkan adalah doa paling puncak. Selamat dunia akhirat. Ini sudah doa paling puncak yang selalu kita minta. Mungkin kita ngeluh, omset turun, pendapatan turun, toko harus tutup, dan lain sebagainya. Tapi kita tuh paling disyukuri, masih ada orang yang paling tidak masih punya tabungan, masih punya handphone, masih punya motor, masih punya mobil, anak-anak sehat, istri sehat, suami sehat, Masya Allah. Itu adalah harta paling berharga yang bisa menjadikan spirit buat kita bangkit dalam masa COVID seperti ini. Dan doanya, ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari virus apapun, dari penyakit apapun, sehingga bisa bertahan, bisa ibadah lagi dengan tenang nanti menyembah Engkau ya Allah. Jadi levelnya sudah nggak usah nyebut angka, tapi nyebutnya selamat dunia akhirat. Yang kedua adalah ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, apabila kita mendoakan seseorang diam-diam tanpa orang tersebut tahu, niatnya tulus karena Allah, maka engkau akan didoakan kembali oleh malaikat. Itu menarik. Bayangkan malaikat yang nggak punya dosa mendoakan kita. Dan itu saya lakukan juga loh. Ketika lewat sebuah toko yang sepi, atau orang yang bannya bocor di jalan, mobilnya mogok di jalan, saya pasti langsung menyebut, ya Allah, mudahkan orang ini, dalam hati aja. Semoga mobilnya segera bisa selesai dan bisa jalan. Ya Allah, semoga ada penambal ban yang bisa membantu Bapak ini. Ya Allah, toko itu sepi, ramaikan ya Allah. Dan itu sepanjang jalan sering saya ucapkan. Karena apa? Doa baik itu akan kembali kepada kita. Saya kirim doa baik, maka malaikat akan mendoakan baik kepada saya. Ya Allah, warung itu semoga ramai ya Allah. Ternyata warung saya juga ramai. Begitu loh. Beda kalau kita sifatnya dengki. Seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Wah, itu dengki itu. Lihat orang lain warungnya sepi malah modaro, sepi, wah tutup gue, wah kacau itu. Nggak kayak gitu mainnya bro, nggak kayak gitu. Yang kita lakukan adalah kita mendoakan mereka walaupun dalam hati, karena kita akan didoakan kembali oleh malaikat. Bukan tidak mungkin kau mendoakan, ya Allah, ada temanku yang usahanya lagi bangkrut, bantu dia ya Allah agar bisa bangkit lagi, agar bisa jualan lagi, bisa laris lagi. Malaikat mengaminkan, begitu juga untukmu. Wah, itu Masya Allah. Cobalah teman-teman kalau keliling kota, keliling naik motor, lihat sesuatu yang layak didoakan, segera doakan. Walaupun kamu nggak kenal orangnya, walaupun nggak kenal siapa itu, tapi kirim doa terbaik, insya Allah balik ke kita. Dan setiap hari, saya baru nulis status tadi maghrib, saya menjaga mood saya supaya selalu positif. Walaupun masalah selalu ada ya, mungkin dengan keluarga segala macam, mungkin sempat emosi sedikit segala macam, saya tahan, banyakin istighfar. Saya nggak mau rezeki saya tertutup dengan kedengkian dan energi negatif. Karena kalau saya pagi hari sudah ngirim energi negatif, rezeki seret, dalam tanda kutip ya. Nanti omsetnya juga turun dan lain sebagainya. Tapi ketika pagi hari saya sudah riang, tiap hari saya sudah bersyukur, bisa syukur-syukur, alhamdulillah sekali waktu bisa istighfar sampai 1000 kali, pakai counter istighfar 1000 kali.
hati lebih tenang, insya Allah juga rezeki itu datangnya juga tenang. Jadi rezeki itu hinggap kepada orang-orang yang memang pasrah kepada Allah secara total. Itu kami lakukan, saya lakukan, dan alhamdulillah energi selalu positif. Teman-teman nanti baca postingan saya di Facebook terbaru, saya bilang kayak gini, sosial media ini pilihan, dan pilihan saya adalah saya hanya mau menebar kebaikan dengan cara yang baik. Jadi kalau ada orang ngebully, ada orang menyerang, ada orang yang memfitnah, ada orang yang menjelek-jelekan, ada orang yang ngajak debat, maka tombol blok langsung saya tekan tanpa ampun. Saya pernah iseng ngetik di menu setting dan saya lihat blok, akun yang saya blok di Instagram dan Facebook saya ratusan. Sejak 5 tahun ini, ratusan orang yang sudah tak blok ya. Siapa mereka? Orang yang nyinyir, orang yang ngajak debat, orang yang nggak sopan, orang yang membuli. Dan ternyata timeline saya selalu positif. Bahkan teman-teman lihat kalau baca Facebook Mas Sabtu atau Instagram Mas Sabtu kok kayaknya tenang ya, maksudnya nggak ada gejolak, nggak ada kebencian, nggak ada apapun, slow terus seperti itu. Ya memang. Karena bilang, Mas, kok bisa kayak gitu? Ya memang saya melakukan screening ketat. Ada orang-orang yang bicara nggak sopan, saya blok. Ada orang-orang yang nantangin macam-macam, saya blok. Itu pertama adalah bukan memutus silaturahmi ya. Kita bisa berkawan tidak harus di sosial media. Kita bisa ketemu di jalan, say hello, salaman, ngobrol bareng, oke. Tapi kalau di sosmed, hati-hati. Seorang profesor bisa dicaci maki oleh anak SD, lulusan SD itu bisa. Seorang profesor bisa kelihatan keluar gobloknya dalam tanda kutip ketika dipancing dengan amarah. Saya ngelihat pernah ada seorang debat, seorang profesor terkenal berdebat dengan seorang kawan yang cuma lulusan SMA, dan mereka tuh ya Allah isinya saling menjelekkan kayak gitu. Ini profesor loh, mantan menteri loh, bayangkan ketemu anak SMA teman saya dan mereka saling goblok-goblokan. Ya ampun, sosial media ini ngeri luar biasa. Jadi kalau mau ikut pilihan saya, kalau ada orang yang macam-macam bicara jelek buruk, supaya energi kita selalu positif, langsung diblok saja tanpa ampun. Cari teman yang lain. Ada 165 juta pengguna Facebook di Indonesia, jangan sampai ya loh, jangan sampai hidup kita mentok, hidup kita dipengaruhi oleh energi negatif dari orang-orang tersebut. Mau dia provokasi apapun. Kalau dia ngomong menjelekan soal agama, lihat apakah masih dalam bentuk pancingan atau beneran. Kalau beneran, kalian bisa sanggah juga dengan kebaikan lainnya, bukan menyerang langsung, tapi oh ini loh ternyata nggak kayak gini kok. Ternyata ada data lain seperti itu, lebih bijak daripada terjun ke sana ikut berantem di sana, karena dia engagement akan naik. Ada orang posting tentang sesuatu, di situ orang berdebat, di situ orang saling menjelekkan, dia engagement naik. Nama dia akan banyak dikenal orang dan dia akan menjadi buzzer, dan buzzer itu bayarannya mahal. Serius, posting ya, angkat ini soal ini ya, berapa? 5 juta, transfer 5 juta. Gitu loh. Saya alhamdulillah ngalami menggunakan sosial media ini, bayaran dari sosmed saya pernah ngalami, sampai sekarang alhamdulillah. Mas ada produk baru tolong di-review, bread seperti ini, tiba-tiba saya ditransfer aja, Mas ini saya pasang ya di story IG, di Facebook seperti ini, transfer, dan uangnya juga lumayan. Dan saya hanya batasi hanya untuk produk yang memang sesuai dengan karakter saya. Saya nggak mau dibayar urusan politik, nggak mau lah. Dukung calon wali kota lah Belkedes. No. Saya hanya sesuatu yang positif saja yang berhubungan dengan produk-produk yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi begitu reviewnya teman-teman. Kita akan lanjut ke tanya jawab. Yang pertama adalah tentang apa harus dilakukan selama masa COVID pandemi ini. Jika memang resesi ekonomi akan datang, cepat lakukan adaptasi, pivot atau pispot, sesuaikan kemampuanmu. Yang kedua adalah mencari target pasar baru dan konsumen yang potensial. 3, berani menambah aset produksi secara terukur jika memang harus menciptakan produk baru. 4, membuat strategi harga yang pas dan pelayanan yang terbaik. 5, tetap libatkan Allah total dalam setiap ikhtiar. Terakhir, sebelum tanya jawab, rutinkan sedekah walaupun hanya sebuah nasi bungkus setiap hari. Melakukan dengan luar biasa. Banyak orang yang mendoakan ketika dia lapar dan diberikan nasi bungkus, ternyata energinya luar biasa. Ada kawan-kawan yang sampai setiap bulan dia bertahan di COVID ini, penjualan dia tetap stabil, menemukan produk baru, dan cerita amalan dia apa? Setiap hari Jumat dia menyiapkan 100 nasi bungkus, nasi box, dan diserahkan di masjid-masjid dengan uang dia pribadi. Dan nominalnya 1 juta, berarti 1 bulan dia bersedekah 4 juta dalam bentuk 400 nasi box. Dan dia bilang, Masya Allah Mas, aku dapat rezeki baru, penjualanku luar biasa, dan ini aku jual online terus. Masya Allah. Ada produk tertentu yang tidak saya sebutkan. Dan itu amalan.
Begitu Mas moderator namanya siapa tadi? Sultan, Mas. Ye, Sultan. siapa namanya? Sultan. Sultan. Wah, Sultan bener kamu ya. Pasti kalau kamu beli mobil cash terus ya, Sultan. Masya Sultan Allah. Bintaro atau Sultan. Monggo, silakan jika ada pertanyaan, kami persilahkan teman-teman. Insya Allah saya jawab satu persatu. Oke, Silakan Mas Sultan. Oke, terima kasih Mas Sabtuari, luar biasa ya. Malam ini kita dapat inspirasi yang dahsyat banget. Untuk sesi tanya jawab ya, Sobat Planner silahkan ya pakai hashtag tanya Mas Sabtuari. Berikut silahkan langsung nama ya, namanya siapa ya. Dan berikut silahkan di chat aja ya berarti ya? Ya, di chat aja, nanti saya yang bacakan Mas, biar dapat banyak gitu loh. Oke, sip. Izin sebentar saya minum, silakan ada pertanyaan. Oke, silakan Mas, minum dulu nggak apa-apa Mas. Oke teman-teman yang Sobat Planner yang mau bertanya silahkan ya. Nanti di chat, di ruang chat akan saya bacakan pertanyaannya. Kemudian Mas Sabtuari yang akan menjawab ya. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Sudah ada nih beberapa Mas. Saya jawab langsung aja nggak apa-apa nih. Silakan, saya bacakan langsung biar cepet, nggak apa-apa Mas. Oke, monggo. Dari Nur Hakikah. Mau tanya Mas, makanan di frozen apakah lebih awet ketika divakum atau sama saja awetnya kalau mau divakum tidak divakum? Saya sarankan divakum karena vakum itu mengeluarkan udara. Jadi makanan itu nanti akan mampat dalam plastik. Cari plastik kalau makananmu keras seperti tengkleng hoa, cari plastik yang paling tebal. Karena akan ketika disedot itu akan mudah pecah. Kalau buah atau makanan yang empuk kayak sosis dan lain sebagainya itu insya Allah nggak pecah. Dan lebih tahan lama. Saya baru dapat kabar dari Mas Awan Gunawan, saya ngirim tuh awal Juli kemarin, tengkleng hoa ke rumahnya di Karawang, sama dia tuh nggak dimasak, dimasukin freezer dan baru dimasak tadi pagi. Dia bikin live ternyata masih enak Mas, rasanya nggak berubah, bumbunya masih terasa semua, itu 1 bulan dalam freezer. Saya bilang, Masya Allah, berarti saya bisa bikin jualan dengan cara yang lama nih, asal disimpan di freezer. Jadi saranku untuk Mbak Nur Hakikah, kalau mau jual makanan yang freezer itu divakum ya. Alatnya paling murah 1 jutaan, Mbak, ada di Tokopedia, atau di toko-toko plastik di kotamu itu ada. Ya, mesin vakum. Nah, itu harganya 1 jutaan yang biasa, tapi kalau yang mahal itu yang saya punya itu 10.500.000 sampai 18 juta harganya. Gede dan sedotannya luar biasa. Jadi kalau kita disedot itu gitu. Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya dari Sopo iki. Mira Sulaiman, Mas, bagaimana untuk produk seperti jam tangan, jilbab atau produk yang bukan primer dengan menurunnya daya beli sehingga omset penjualan turun? Apakah harus cari barang atau produk lain? Yes, Mbak Mira Sulaiman. Mall tutup, mall buka pun sekarang kemarin saya ke mall sepi. Jogja itu ada mall dan toko-toko yang perhiasan, toko-toko baju-baju mahal itu sepi sekali. Saranku kamu melakukan pispot, bukan hanya pivot tapi pispot. Silakan produkmu yang tadi jam dan lain sebagainya tetap dijual dengan cara online supaya tidak sewa makan tempat, tidak kehabisan bayar sewa tempat yang mahal. Bikin lapak sendiri atau jual ke Tokopedia apapun silahkan. Tapi yang kedua, untuk mempercepat omset pemasukan, carilah produk-produk yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Penjual buah pun bisa dapat duit, penjual susu pun bisa dapat duit, penjual makanan apapun bisa jadi duit. Cari sesuatu yang menarik. Bahkan kemarin saya nulis Pispot bisnis Mas Ferry, dia yang punya ayam geprek susu di Jogja. Dia itu berjualan nasi uduk sate ayam setiap pagi. Ini baru jalan 3 minggu dan ramai. Selalu ludes. Jualan dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang itu selalu ludes. Jualan hanya 5 jam dan itu ludes, omsetnya 3-4 juta per hari. Wah, luar biasa. Sebulan 120 juta itu wakil ya. Misalnya 20-30% berapa? Karyawan cuma dia harus bayar gaji karyawan. Tapi menarik. Itu dibutuhkan masyarakat, orang pagi males masak dalam kondisi kayak gini setelah jajan saja dan dijual murah. Nasi uduknya hanya 3.000 tapi lauknya bayar sendiri. Jadi tetap
3.000 nanti bayar di situ ada sate, ada sayur, ada tempe dan sebagainya bayar sendiri. Ada satu orang tetap makan habis ya 10.000, 12.000 bahkan 20.000. Saya makan 22.000 kemarin habis. Satenya wakeh. Gitu ya Mbak Mira Sulaiman, lakukan pispot apapun, minta petunjuk Allah, produk apa yang cocok dengan dirimu dan cari sendiri. Berikutnya dari Mbak Selvia Sutiati. Mas Sabtuari, saya mengelola bisnis jasa pendidikan komputer bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Namun sejak COVID ada beberapa sekolah yang putus kontrak. Ya iya Mbak. Saat ini pokoknya, aduh sekolah juga luar biasa. Anak saya pun TK-nya harus belajar di rumah. Guru yang datang langsung seminggu sekali. Saranku Mbak Selvi, seperti tadi, seperti Mbak Mira Sulaiman, cari pispot bisnismu apa yang lain. Itu tetap dilakukan, tapi di sela-sela itu jangan menyerah, baca buku, lihat Instagram, keliling kota, mencari peluang apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Bahkan dengan cara reseller. Reseller itu apa? Jual produk orang lain. Nggak usah mikir produk, nggak usah mikir kemasan, nggak usah mikir bahan baku, nggak usah mikir promosi, jual produk orang lain. Dan itu kamu harus disiapkan template-nya. Kayak kalau di Jual Sugih itu kita ada ratusan template, reseller kita tinggal kasih nomor teleponmu, kamu jualan di WA, di kampungmu, di desamu, di kecamatanmu, jual pokoknya. Dan itu Masya Allah memudahkan. Jadi salah satu cara bertahan memang pispot jualan produk orang lain. Saya pun melakukan pispot. Saya punya ruangan kosong di kedai digital yang sudah saya tutup kemarin. Dan itu saya minta manajer saya, wes raperduli, orang kamu gajian, jual apapun. Akhirnya dia jadi distributor bumbu ireng Yusan. Jadi distributor untuk lemon piu punya Mas Brad Pitt itu. Terus juga wajan ajaib, jualan wajan ajaib. Jadi kalau 3 makanan nggak dicampur itu tidak saling mengotori. Itu dilakukan seperti itu dan ternyata ada orang beli terus, ada yang join terus seperti itu. Padahal produk kami dulu kedai digital, bikin merchandise, buat orang pacaran, bikin buat orang kasih sayang, buat mantenan dan lain sebagainya. Jadi saranku buat Mbak Selvi Sutiati, cari pispot bisnismu yang baru apapun itu. Lanjut Mas Yainuddin Hasibuan. Seberapa efektifkah jualan offline dari produk online nyetok saat COVID seperti sekarang? Terima kasih. Tergantung produknya, Mas. Produknya seperti apa? Kalau misalnya kamu reselleran produk orang lain yang kira-kira itu dibutuhkan oleh masyarakat, repeat ordernya tinggi, ya kamu nyetok nggak apa-apa. Tapi kalau dikira di perkiraan ini lambat, maka nggak usah nyetok barang-barang yang terlalu banyak. Nyetok ini gini, hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Saya punya tetangga namanya Pak Herman. Rumah saya dari saya cuma 100 meter. Saya nanya sama dia, Pak, jenengan wirawiri jualan galon gas itu sehari berapa pieces? Minimal 200, Mas. Wih, 200 galon. 1 galon untung berapa? 2.000. Berarti sehari dia penghasilan bisa 400.000. Itu baru dari galon, belum termasuk gas. Kalikan sebulan, 400.000 kalikan sebulan berarti bro, 12 juta sampai 15 juta ya penghasilannya. Wah, alhamdulillah Mas. Ternyata kayak gitu. Dan dia melayani antar jemput dan orangnya sangat responsif. Saya WA sekarang dalam hitungan menit sudah datang. Yang menarik kadang-kala tuh WA saya, Mas, itu 3 galon di luar kosong, saya drop ya. Dia tuh kalau lewat keliling di komplek kami itu lihat galon-galon kosong itu berapa dan di WA pemiliknya. Nomor ini di WA dilayani seperti itu. Sehari bisa 200 galon. Dia juga nyuplai ke beberapa warung dan rumah makan. Saya mikir, oh, emang kayak gini ya. Orang-orang seperti ini, kalau dia nyetok galon jelas habisnya. Tapi kadang-kadang kamu berpikir, Mas, saya mau nyetok banyak untuk produk-produk yang kira-kira orang lagi males casing HP misalnya. Sekarang kondisi kayak gini, orang menahan diri tidak berbelanja sesuatu yang tidak urgent banget. Ya, coba dilihat produknya apa. Kalau memang misalnya sistemnya adalah online tapi stoknya itu dibutuhkan dan memang repeat ordernya tinggi, maka silakan nyetok. Kalau enggak, teman-teman bisa melakukan dropship, tapi dropshipnya ini dalam Islam ada syarat. Saya pernah membaca dan pernah bertanya, dropship yang diperbolehkan dalam Islam adalah ketika kamu punya akad untuk menjualkan produk orang lain. Misal, saya punya produk tengkleng hoa frozen. Kamu daftar Mas Sabtu, saya jadi salesnya ya. Kalau 1 tengkleng saya dapat diskon berapa? Oke, kamu jual di kotamu, saya kasih diskon 30.000 setiap 1 pack. Dari harga 230, 30.000 buat kamu. Dia jualan, ada itu mitra saya kemarin, sales itu bisa sehari menjual 10 box paketnya. Wih, untuk 300.000 modal HP doang. Dan itu dilakukan oleh dia. Menarik ya. Nah,
akadnya boleh seperti itu. Yang tidak boleh dalam Islam adalah dropship ketika ngaku-ngaku sebagai pemilik barang. Padahal barang itu bukan punya dia. Palu gada, apa lo minta gua ada, comot. Nah, itu kacau, itu nggak boleh. Ya, yang boleh dalam Islam, sepengetahuan saya, nanti boleh di cross check ke Ustadz yang ahli fikih muamalah, dropship hanya boleh untuk yang sudah punya akad menjualkan atau bagi komisi atau apapun itu, tapi intinya si pemilik barang tahu bahwa barangnya dijualkan oleh dirimu. Gitu ya. Lanjut dari Giat Adian, tips untuk para usahawan pemula yang akan membuka usaha di masa pandemi ini. Terima kasih. Sudah tak jelaskan tadi. Ya tadi melakukan pispot dan lain sebagainya. Cari produk apapun yang dibutuhkan, Mas Giat. Kamu harus banyak belajar buku, lihat Facebook juga, lihat YouTube juga. Bisnis yang lagi ngehits zaman corona, cari apapun itu, banyak pengetahuan. Kadang-kadang ide itu tidak muncul langsung, tapi proses pencarian. Sambil nyari itu kamu zikir, la ilaha illallah, ya rozak, ya rozak, ya rozak, yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, tunjukkan saya jalan rezekinya. Tembus 1000 zikir, ketemu satu enter, ding, lah produk ini ya, ding, 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 tiba-tiba muncul. Lakukan, dan semoga jadi jalan rezekimu. Masya Allah. Lanjut. Dari Akuna Diva Faradis. Oh, namamu bagus banget. Akuna Diva Faradis. Di kota Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Salam lunas. Sudah lunas nih. Mau bertanya, produk apa yang sebaiknya dilakukan penjualan di segala kondisi, baik normal, pandemi, maupun resesi secara tertarget di pasar? Ya tadi, sesuatu yang paling dibutuhkan oleh semua orang. Makanya sekarang semua toko minimarket masih buka, karena semua orang butuh. Jadi dirimu itu, seperti yang tadi sampaikan tadi Pak Herman, itu orang butuh. Penjual buah juga masih eksis, karena itu sesuatu yang pokok. Cari kamu list 50 produk yang dibutuhkan orang saat ini, dimulai dengan melihat kebutuhanmu. Lihat kebutuhanmu apa, kebutuhan orang tuamu apa, temanmu apa, di list. Dan kamu cari produk yang kira-kira bisa tak jual ya. Jualnya mau online atau aku harus buat toko ya. Aku jualnya harus produk sendiri atau produk orang lain ya. Aku harus memilih memproduksi atau reselleran ya. Itu harus kamu analisa sendiri. Jadi saya bilang makanya, Mas, kalau mau jualan nasi kuning sarapan itu bagaimana? Apakah saya harus memikirkan branding dan lain sebagainya? Ora. Mau jualan bubur ayam, brandingnya bagaimana? Kesuwen. Mau jualan bubur ayam itu kamu bangun jam 2 pagi, segera masak itu buburnya, ayamnya, sausnya, kecapnya, sambelnya semua disiapkan. Nanti jam habis sholat subuh, kamu mengeluarkan meja di depan rumahmu, pasang spanduk, jual sarapan bubur ayam. Kalau sudah buburnya kamu keluarkan, sambelnya, semua ayamnya, semua bumbu-bumbunya, kerupuknya keluarkan semua. Kalau sudah kamu jualan, itu cara paling cepat nyari duit. Karena lama-lama orang tahu, ibu-ibu kompleks silahkan beli, orang lewat pagi hari. Jadi nggak usah mikir branding dulu, nggak usah mikir macam-macam. Bisnis itu nggak akan yang langsung sempurna. Yang penting jalan dulu, nanti sambil jalan kita sempurnakan. Nah, gitu nje. Akuna Diva Paradis. Oke? Tanya Mas Sabtu hari opo pertanyaan. Mohon ide bisnisnya Mas. Wah, opo es. Kamu baca bukuku lah yang catatan bisnis bikin laris, ada di Jogis ya. Nanti beli di sana. Terus Rohman Wahyudi, untuk menjaga produksi agar stabil bagaimana Mas? Mohon maaf kita batasi sampai jam 10 ya. Saya harus nemenin istri karena punya anak bayi. Untuk menjaga produksi agar stabil bagaimana Mas? Yang jelas adalah produknya apa dan kamu harus punya stok berapa. Kalau punya data 3 bulan terakhir, maka bisa dijadikan sasaran untuk penilaian kamu harus menyiapkan stok berapa. Kecuali pas nanti momen tertentu seperti Lebaran. Saya punya mantan karyawan namanya Mas Rifki, itu berjualan cemilan. Dia resign awal tahun ini, memilih berjualan cemilan sama istrinya. Mas, saya sudah kerja 13 tahun, saya pengen mandiri, bikin usaha sendiri. Oke, Ki, lanjutkan. Dan istrinya sudah memulai cemilan 2 tahun yang lalu, nyewa tempat murah di daerah Jalan Imogiri, Jogja. Cemilannya sudah ada supplier, dari kacang, kerupuk, semacam-macam cemilan yang kiloan itu. Dia bilang, rata-rata omset kami 2 juta sampai 3 juta sehari, Mas. Tapi ketika Idul Fitri kemarin, saya tahu orang pasti butuh cemilan buat di rumah, walaupun dilarang berkunjung. Omset kami sampai tembus 12 juta satu hari. 12 juta satu hari. Naiknya nggak tanggung-tanggung, berapa kali lipat tuh.
Dari 2 juta, 3 juta, sampai 4 kali lipat naiknya. Dan dia menyiapkan stok. Nah, momen seperti ini harus kamu ukur dalam 3 bulan terakhir berapa penjualanmu, produk paling banyak apa, produk paling laris apa, analisa dari konsumen, dilakukan survei, produk apa yang paling disukai. Kalau kamu datang ke Tengkleng Hoah, produk bestseller kami adalah kicek balungan. Mengalahkan Tengkleng Hoah yang dijadikan merek. Kalau kicek itu pedas manis, kalau yang Tengkleng itu gurih. Dan ternyata penjualan kicek ini melejit, mengalahkan yang Tengkleng. Habis itu sate juga melejit juga. Makanya saya bilang, ini produk nggak boleh habis. Kalau jam 5 dagingmu sudah habis, saya bilang ke manajer, potong kambing langsung. Cari supplier terdekat, langsung minta dipotong sebelum maghrib, daging sudah harus sampai sini. Dan itu kami lakukan. Pagi hari kita ngumpulkan daging berapa puluh kilo dulu, penjualan pagi, siang, sore, jam 10 kita udah buka, sore itu habis asar sudah dianalisa, tinggal berapa tusuk, habis potong kambing langsung tanpa harus menunggu besok. Nah, walaupun kejadiannya kadang habis isya juga sudah habis lagi. Makanya ini buat teman-teman untuk tahu datanya berapa selama 3 bulan ini untuk bisa menganalisanya. Terus lagi berikutnya adalah boleh minta materinya Mas Sabtuario. Fotonya tadi cuma itu cuma foto-foto di PowerPoint nih. Kamu searching aja itu pilot Thailand jualan jadi pilot Thailand jadi pengantar makanan. Pilot Malaysia jadi pengantar makanan, itu ada semua di Google. Saya dapat dari Google tadi. Besok ya kalau sudah ada materinya rapi. Tadi materi berantakan banget itu. Yusuf DPS. Assalamualaikum Mas, apakah bisnis harus fokus dengan satu macam bisnis atau bisa bisnis beberapa bidang bisnis? Mohon tip bisnisnya Mas. Fokus dulu kalau belum menghasilkan. Saya di Kedai Digital dari tahun 2005 sampai 2011, bisnis saya hanya satu, Kedai Digital. Rekor, kami pernah punya cabang dengan mitra itu sampai 58 cabang. Rekornya itu, walaupun sekarang yang tersisa hanya beberapa tok, karena sudah momennya sudah lewat, tapi pernah rekor sampai 58 cabang, saya hanya ngurusi satu bisnis Kedai Digital. 2011 saya baru bikin bisnis Jogis, kaos istimewa yang sekarang saya jadikan Jogis Hijrah Shop. Sampai sekarang udah tahun keberapa? Udah 9 tahun berarti Jogis jalan. Kedai Digital punya saya sendiri ada 2 sama produksi 1-3. Itu saya hanya fokus di sana. Nah, ketika ini sudah menguntungkan, sudah menghasilkan, saya beralih ke bisnis lain. Nah, bisnis lain ini pun saya harus fokus lagi di sana dari nol lagi. Tengkleng Hoah itu saya mulai 2015, sudah 5 tahun. Itu saya ikut angkat-angkat lagi. Walaupun saya di Kedai Digital sebagai owner, jadi bosnya, di Tengkleng Hoah itu saya ikut ngelapi lagi, ikut ngangkat piring lagi. Awal-awal momen kamu akan ketemu saya yang sering nongkrong di sana, bahkan beberapa bulan ini pun saya masih kalau slow saya ke warung juga, ikut bersihkan, ikut nyapu, apapun yang saya bisa bantu untuk karyawan. Itu nggak masalah gitu loh. Nah, kalau sudah beberapa bisnismu ini menghasilkan, bikin bisnis baru menghasilkan barulah levelmu bisa naik menjadi investor. Investor itu apa? Join di bisnis orang, tapi orangnya ini kamu seleksi yang amanah, yang orangnya juga kira-kira bukan hanya kalau lihat duit hijau, tapi kalau dikomplain nggak mau, jangan. Kalau bisa sudah tahu latar belakangnya. Tak join yo bisnis tempatmu, butuh modal berapa? 100 juta. Aku ada uang 100 juta ke tempatmu, bagi hasil ya 60-40. Dia 60 sebagai pemilik brand, kita 40 sebagai investor. Dan saya join dengan beberapa bisnis seperti itu, sampai sekarang jalan alhamdulillah, walaupun tidak kerja, tapi tidak tiap bulan dapat transferan. Saya tidak harus kerja datang ke kantornya karena nggak punya jabatan, full investor, jadi tiap awal bulan dikirimi email berapa penghasilan bulan ini, dan dibagi sesuai persentase. Jadi levelmu fokus bisnis. Ketika sudah menghasilkan, uang yang kamu tabung, tembakkan ke bisnis orang, levelmu naik menjadi investor. Gitu. Mas Yusuf DPSJ. Lanjut lagi, Supriyadi. Bagaimana cara menaikkan branding untuk produk baru dan mendapatkan jaringan mitra bisnis distributor, agen dan reseller setiap provinsi kota lain. Saya distributor utama susu etawa bubuk dan lain sebagainya. Ini baca buku ini. Nggak bakal selesai malam ini. Panduan membuat kurikulum reseller, tulisannya Mas Latif ya, Latif Setiawan. Bukunya Panduan membuat kurikulum reseller, kamu beli di Jogis, toko saya. Jogis Hijrah Shop, kamu ketik Jogis_store di Instagram, ada nomor HP-nya. Jogis_store. Kalau nggak saya balas ini Mas. Bentar. Tak balas ya, Supriyadi. Mana nih Supriyadi atau everyone aja.
Saya kirim ke everyone. Ini nomor Jokis. Nah, silakan ya untuk beli buku panduan reseller. Ini ilmunya keren banget. Kurikulum ya di chat ya, saya ngechat ini. Oke, di Jokis. Silahkan ya. Jadi pelajari bagaimana cara membangun reseller, bagaimana sistem pembagian bagi hasilnya, bagaimana CS-nya, pelayanan, dan lain sebagainya. Oke? Berikutnya dari Mbak Era. Mas, kalau bengkel mobil pivotnya gimana? Kamu bengkel kalau datang ke tempatnya susah ya? Pivot bengkel mobil. Saya tuh bengkelnya di Mitsubishi. Mereka tuh tetap melayani datang langsung ya. Tidak melayani. Saya belum menemu cara nih pivot bengkel mobil apa yang dilakukan, karena pengalaman yang saya lakukan tetap datang ke sana, tapi memang bisa dipermudah untuk bisa booking. Tapi booking sebelum corona juga sudah ada. Semoga nanti dapat ide Mbak siapa tadi? Bengkel motor ini Mbak Gia. Nah, bengkel motor nih, kalau bisa datang keren loh Mbak. Ini motor lebih peralatannya tidak sebanyak kalau tidak sebanyak kalau mobil ini. Tapi moga-moga motor ini saya lihat beberapa bengkel di Jogja masih ramai kok. Dan mereka pakai masker semua karena sudah mulai terbuka. Hobi ngaji, Mas, saya sedang proses sirkah lapak ayam geprek, tapi saya sebagai pengelola belum menguasai ilmu akuntansi untuk bisa membuat laporan keuangan yang baik, sehingga bisa didapat laba ruginya. Menurut Mas Sabtu bagaimana? Kamu pantau Instagramku, @sabtuari, kamu klik foto saya yang atas, yang pakai belangkon itu ya. Itu ada story, ada promo gratis dari jurnal. Jurnal itu sebuah aplikasi online. Kamu cukup pakai laptop, bisa diakses di rumahmu, di kantormu, masukkan data-datanya, maka di jurnal itu akan muncul berapa keuntungannya, belanjamu berapa, omsetmu berapa, dan laba ruginya berapa itu ada. Jadi buat yang nggak paham akuntansi itu efektif banget. Nama aplikasinya Jurnal ya. Itu kalau setahun saya kurang tahu berapa, paling ya 1 juta atau 2 juta harusnya ya. Karena saya pakai Nuta. Kalau saya pakai Nuta, aplikasi Nuta, dan itu setahun sekitar 1,5 juta aplikasinya. Ya modal dikit lah, tapi kan nggak usah bayar orang, karena semua sudah sistematis semua. Gitu ya Mas Hobi Ngaji. Terus Mbak Intan Paramita, Mas saya jualan baju dan salon kecantikan, tapi sebelah corona pendapatannya turun drastis. Ya, saya tahu. Kalau harus pivot dan pivot, caranya bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi panjang lebar. Cari sesuatu apapun yang menghasilkan uang. Kalau memang harus terpaksa di luar bisnismu, lakukan. Apapun itu cari dan perbanyak doa, minta petunjuk sama Allah, diberikan jalan rezeki lainnya. Kalau salon kecantikan harus melakukan pivot, datang ke rumahnya. Perawatan salon datang ke rumahnya, karena kemarin istri saya melahirkan, itu ada sebuah perawatan badan, massage itu datang ke rumah sakit. Itu bagian dari layanan rumah sakit, nanti dibayar oleh rumah sakit tersebut per paket. Dari mulai krim buat semua, istri saya yang dipijeti gitu, saya nggak melahirkan, jadi saya nggak dipijet. Saya nanya-nanya, oh jenengan tuh dibayar rumah sakit ya? Kerjasama dengan rumah sakit Mbak, coba kalau kamu punya layanan massage rumah sakit, salon kecantikan ya. Kalau ada layanan massage-nya misalnya, datang ke rumah sakit khusus untuk ibu hamil. Lakukan pendekatan, bikin proposal sederhana. Moga-moga tembus ya. Yang penting tetap jaga jarak dan keamanan, pakai masker. Lanjut lagi. Masya Allah, 5 menit lagi nih. Oh, mana lagi? Saya cari lagi. Oh, iya. Saya cari lagi. Muhammad Ihsan Suganda, Sumatera Barat. Bagaimana cara memasarkan produk saya? Saya jualan beras. Saya punya bule, Pak Lek, tinggal di Klaten, juragan beras paling besar di sana. Yang jelas, saya melihat beliau ini door to door, supaya beras ini produk semua orang punya, dalam arti banyak. Cuman distribusinya kamu harus door to door, Mas. Kalau sehari kamu bisa menawarkan kepada 100 toko, ya, mosok sih nggak ada yang nyangkut sama sekali. Kasih tahu layanannya, nanti cukup WA, kami antar di hari yang sama. Harganya juga bersaing dan kualitas berasnya bagus. Syukur-syukur kamu kasih merek sendiri,
Jadi bagornya itu juga bagor ada sablonan merekmu sendiri, ada kualitasnya, dan layanan dikirim. Begitu, Njeh. Jadi yang jualan beras, walaupun itu produknya sudah banyak ditemukan di mana-mana, saranku kamu juga tetap agresif. Jualkan langsung. Kalau online sepertinya agak susah. Karena di warung sebelah pun ada beras. Kamu harus bermain di area sebagai distributor yang masuk ke toko-toko, di pasar-pasar, di desa-desa. Targetkan dalam 1 bulan punya 100 lahan baru yang dikejar, berarti harus setiap hari muter-muter-muter. Kalau perlu nambah orang untuk marketing yang keliling. Kalau kamu nggak sanggup, cari orang untuk marketing yang sanggup keliling dan dikasih bonus dari penjualan. Begitu ya, Mas. Terima kasih. Oke, Mas moderator, Mas Sultan, teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin, kurang lebih 1 jam 40 menit sudah membersamai teman-teman semua. Terima kasih, matur suwun. Lain kali ketemu lagi dalam kelas yang lain. Mungkin materinya nanti kita bahas soal riba, bagaimana bangkit dari titik minus dan lain sebagainya, agar banyak ilmunya bisa dibagikan. Kemarin saya bagi yang kemarin soal ini ya, Instagram ya kemarin ya, yang via WA itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga teman-teman kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah, diberkahi, bisa melewati masa ini dengan sebaik-baiknya. Selamat dunia akhirat. Bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat kita selamat. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sabtoari, kita boleh foto dulu, Mas? Boleh. Oh ya, oke ya. Muslim Friendship, genggam dunia, raih ridhonya. Semuanya tangannya seperti ini ya, ke atas ya. Genggam dunia, raih ridhonya. Tangannya seperti ini. Jarinya ya. Jari tauhid ke atas semuanya, boleh teman-teman, sobat planner? Oke, kita foto dulu ya. Oke, siap. Kita foto dulu. 1, 2, senyumnya. 3.